Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Saya tengah berdiskusi dengan pakar kepemiluan UI, Titi Anggraini, dan juga pengamat atau analis politik, Henry Satrio. Saya kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi, saya ingin memberi panggung dan mengapresiasi mahasiswa Anda yang satu grup, satu tim dengan Anda berjuang bersama-sama. Apa yang bisa Anda sampaikan? Apakah ini juga bagian dari transformasi regenerasi di dunia politik masa depan, Mbak Titi? Iya, betul sekali ya. Pertama, putusan MK nomor 62 tahun 2024 yang dikabulkan itu diajukan oleh 4 orang mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya. Dan yang mendampingi saya dalam permohonan bersama Pak Hadar Nafis Gumai, yaitu dari Yayasan Netgrid, itu juga adalah teman-teman mahasiswa di Fakultas Hukum UI. Artinya apa, Mas Doni? Tidak benar bahwa Gen Z kita tidak peduli politik, lalu kemudian apatis begitu. Yang ada adalah mereka tidak mendapatkan saluran yang cocok dan memadai. Ketika kemudian ruang aktualisasi diri itu diberikan, kita punya pengadilan yang independen, yang aksesibel, ternyata ruang-ruang perjuangan demokrasi itu juga dilakukan oleh orang muda. Bagi saya sendiri, putusan ini menandakan beberapa hal. Pertama, pentingnya menjaga pengadilan yang independen dan kredibel. Kalau pengadilannya independen dan kredibel, dia akan lebih bisa membentengi dan menjaga demokrasi kita. Karena kan dalam teori pemisahan kekuasaan, pengadilan itu menjadi bagian dari kontrol ya, supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam praktik kekuasaan. Yang kedua adalah orang muda itu peduli politik. Kita ini sedang menghadapi bonus demografi, di mana orang muda itu setengah lebih dari populasi kita. Negara kalau ingin maju, maka bagaimana mengoptimalkan potensi orang muda ini. Ternyata gerakan itu bukan hanya gerakan turun ke jalan. Ini masih muda sekali ya di layar Enika begitu. Betul. Ini juara lomba debat loh. Dan memang orang yang mahasiswi yang banyak berperan dalam diskusi dan debat-debat konstitusi. Jadi kalau mereka mendapatkan pola pendidikan yang tepat, perjuangan itu bukan hanya dengan turun ke jalan, tapi juga bisa turun ke ruang-ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK nomor 62 juga mengindikasikan bahwa dalam demokrasi itu dia akan terjaga kalau ada warga negara yang aktif, warga negara yang mau peduli. Dan mereka orang muda juga adalah warga negara kita. Mahasiswa yang memenangkan putusan di MK bukan hanya kali ini saja, meskipun kali ini fenomenal, monumental ya, momentumnya dapat begitu. Tapi misalnya soal usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu kan pemohonnya juga Fahru Rozi, mahasiswa di UIN yang mengatakan syarat calon kepala daerah itu dihitung pada saat pencalonan, bukan saat pelantikan. Lalu juga ada putusan, misalnya dari mahasiswa saya, putusan nomor 12 2024, Mas Doni pasti ingat, pilkada harus tetap bulan November loh, nggak boleh dimajukan ke September. Makanya banyak anggota DPR batal maju kan setelahnya. Lalu yang terakhir soal kampanye di kampus, itu hanya sedikit saja. Kalau kita bedah lainnya, lebih banyak lagi putusan-putusan yang menandakan aktivisme hukum mahasiswa itu bisa menjadi tonggak sejarah bagi bangunan ketatanegaraan di Indonesia. Dan itu oase bagi kita bisa melihat harapan Indonesia ke depan yang akan dijaga oleh orang-orang mudanya, baik melalui ruang-ruang pengadilan ataupun aktivisme lainnya, apakah aktivisme sosial di masyarakat melalui penguatan kapasitas, promosi nilai-nilai demokrasi, pendidikan politik, ataukah aktivisme digital begitu. Di tengah penggunaan media sosial dan teknologi digital, ruang itu juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang aktualisasi diri dari orang-orang muda kita. Ya, saya harus mengapresiasi kerja kerasnya Mbak Titi dan teman-teman lain. Karena kalau melihat yang Anda sampaikan tadi, sudah lahir banyak titik-titik Anggraini muda baru yang akan meneruskan perjuangan Anda. Cuma pertanyaan saya Mbak Titi, Anda harus tetap mengawal. Nah, hasil dari perjuangan Anda ini, apakah bisa menjadi jaminan bahwa nanti calon-calon presiden itu bukan sekedar banyaknya calon membuka ruang demokrasi, tapi juga kualitasnya Mbak Titi? Iya, itu tugas kita bersama ya, Mas Doni ya, dan Mas Hensa, bukan Hensa ya. Saya sendiri sudah menekuni isu pemilu 25 tahun, baik bersama Perludem ataupun gerakan masyarakat sipil lainnya. Bekerja, bergiat untuk demokrasi itu adalah a never ending story ya, karena dia sebuah siklus. Kalau kita terlalu misalnya leluasa, terlalu santai, menempatkan itu sebagai taken for granted,
Bukan tidak mungkin kita akan kembali kepada era otoritarian. Ini tugas kita bersama. Ke depan tadi seperti disebutkan oleh Ustadz Mardani, revisi Undang-Undang Pemilu akan dilakukan. Jadi kami banyak berjuang lewat jalur Mahkamah Konstitusi, baik saya sebagai aktivis masyarakat sipil ataupun sebagai bagian dari insan kampus ya, sudah ada beberapa perjuangan lewat Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian melalui pembentuk undang-undang, menyampaikan proposal kebijakan, Perludem misalnya sudah menyampaikan kepada Menteri, Wakil Menteri Dalam Negeri, kepada DPR, itu juga harus kita lakukan. Yang namanya berjuang itu kan tidak bisa hanya dari satu poros ya, Ya, tetapi di saat yang sama juga tidak bisa sendirian, harus kolaboratif. Ini kan eranya kolaborasi ya. Dulu kan Jakarta katanya kota kota kolaborasi, kolaborasi. tetapi memang tren global itu adalah kolaborasi, sinergi, dan bersama-sama. Indonesia terlalu besar kalau Ya. hanya diserahkan kepada segelintir pihak, apalagi partai politik kita ya, yang sudah terang benderang saja bisa dibuat abu-abu. Nah, publik lah yang akan tetap menjaga dia sebagai sesuatu yang terang Ya, benderang begitu. oke. Iya, tadi saya pinjam kata kolaborasinya Mbak Titi. Mas Henry, kalau misalnya partai politik itu daripada sendiri-sendiri maju, tetapi calonnya kualitasnya so-so, mending berkolaborasi, ya berkoalisi, tapi calon yang akan maju itu memang betul-betul berkualitas. Catatan Anda, Mas Hen? Wah, kalau ada partai politik tidak punya kader yang berkualitas, lebih baik partai politiknya bubar. Jadi ormas saja. Iya. Karena kepengurusan OSIS saja punya kader-kader terbaik. Hmm. Masa partai politik nggak punya kader terbaik? Jadi kalau sampai ya ada partai politik mengatakan, wah kami tidak punya kader terbaik nih, maka mohon maaf, kami akan berkoalisi dengan partai yang punya kader terbaik. Yang nggak usah jadi partai politik lah kalau kayak gitu. Kan Iya. partai politik itu terima bantuan loh dari negara. Betul. Jadi kalau si partai politik itu gagal menghasilkan kader terbaik, buat apa negara membiayai partai politik itu, Mas? Akan ada nggak, Mas Jadi, Hen, dalam 5 tahun ke depan partai politik yang kemudian akan gulung tikar? Kalau menurut saya sih akan ada. Nah, jangan sampai kita kemudian ada lagi partai politik yang sebetulnya dia punya kader terbaik tapi penakut. Apa? Takut kalah, Iya. takut berada di luar kekuasaan, takut nggak punya jabatan, takut akhirnya tereliminasi sendiri, takut akhirnya jadi dinosaurus kalau tadi kata Iya. Ustadz Mardani. Nah kalau begitu nggak usah bikin partai politik lah. Iya. Kasian waktu, Iya. biaya, dan budget negara kalau gitu. Iya. Karena Pramukanya ada kader terbaik. OSIS ada kader terbaik. Iya. Masa partai politik nggak punya kader terbaik? Iya, padahal Di salah satu kampus ada mahasiswa terbaik ya, Mas Hensa. Ya, ada mahasiswa terbaik. padahal salah satu tugas Amat partai politik kan terbaik kaderisasi kan? Iya, makanya kalau sampai kemudian kita nggak ada nih kader terbaik sekarang. Lu mah penakut berarti. Takut kalah, bukan pejuang. Gimana mau memperjuangkan nasib rakyat kalau mau masa kalah berjuang dari Mbak Titi yang nggak punya partai tapi berkali-kali ke MK ya. Mas Hen, saya harus menutup diskusi kita. Mas Hen sekaligus kasih closing statement dong. 30 detik, silakan. Oke, kalau Mbak Titi tidak apple to apple dibandingkan dengan partai politik. Mbak Titi ini lebih jauh keras berjuangnya jauh lebih keras dibandingkan partai politik untuk menyukseskan ambang batas presiden ini jadi 0%. Cakep. Kan baru PKS saja yang mengajukan ambang batas itu dan sekali gagal udah selesai. Iya. Kalau Mbak Titi udah berkali-kali. Jadi menurut saya, Mas Doni, kita bisa lihat partai politik mana yang layak memang dipertahankan di Indonesia pada saat 2029 nanti. Iya. Dia berani nggak menggunakan fasilitas dari MK? Kalau memang dia tidak berani, menurut saya turun pangkat jadi ormas atau bubar sekalian. Gitu. Oke, tegas sekali kata Mas Henry. Mbak Titi, catatan penutup Anda silakan. Iya, perjalanan demokrasi kita masih panjang. Pemilu yang akan datang paling dekat 2029. Yang paling kita harus lakukan adalah mengawal implementasi putusan MK ini supaya dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Ada banyak judicial orders atau perintah putusan pengadilan dalam beragam putusan MK. Contohnya Mas Doni, rekonstruksi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Itu kan juga diperintahkan oleh MK untuk dilakukan. Iya. Lalu sejumlah putusan lain soal misal
penataan daerah pemilihan atau dapil itu kan juga harus dilakukan. Jadi mari kita lanjutkan kerja-kerja ini, kita syukuri putusan MK nomor 62 ini, kita tagih partai politik untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya. Tetapi di saat yang sama ambang batas pencalonan presiden tidak cukup bagi mewujudkan pemilu yang demokratis. Kita juga butuh aturan main yang sama baiknya. Dan jangan lupa nih, kita harus diskusi berikutnya, penyelenggara pemilunya jangan partisan, jangan suka main mata, begitu, makanya kita harus kawal seleksi penyelenggara pemilu. Baik, tunggu undangan saya berikutnya Mbak Titi, Mas Henry ya, kita lanjutkan diskusi di episode yang akan datang. Terima kasih Mbak Titi, Mas Henry, terima kasih, tetap sehat, salam semangat selalu, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Titi. Ya, baik. Pemirsa, inilah akhir dialog di paruh pertama. Setelah azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya, NTV Prime masih segera kembali. Tetap bersama kami.